Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kita hari ini yaitu tentang fungsi linier. Apa itu fungsi linier? Kita lihat ke slide berikutnya. Fungsi linier adalah fungsi polinom khusus yang pangkat tertingginya dari variabelnya adalah pangkat 1 atau fungsi berderajat 1. Bentuk umum dari fungsi linier tersebut itu fx sama dengan ax plus b. Dan fungsi linier yang akan kita pelajari di sini ada 3, yaitu cara untuk menentukan dari daerah hasilnya atau range, dan cara menentukan daerah asal atau domain, dan cara menyajikan atau menggambar grafik fungsi linier. Baiklah, untuk lebih memahami fungsi linier akan saya kasih contoh soal berikut. Untuk contoh soal yang pertama, diketahui fungsi x-nya sama dengan 4x min 3 jika daerah asalnya adalah untuk x-nya lebih dari negatif min 2, namun x-nya kurang dari sama dengan 3 untuk x-nya bilangan bulat. Sekarang yang ditanya adalah tentukan daerah hasilnya berapa. Yang pertama, kita menentukan daerah asalnya terlebih dahulu. Daerah asalnya coba kalian lihat di situ ada yang sama dengan, ada yang tidak menggunakan sama dengan. Untuk min 2-nya itu dia tidak menggunakan sama dengan ya, lebih darinya. Berarti lebih dari negatif min 2 itu berarti min 2-nya enggak termasuk. Berarti kita memulai dari angka min 1. Kalau kurang sama dengan 3 itu masuk, berarti untuk daerah asalnya min 1, 0, 1, 2, 3. Nah, untuk mencari nilai daerah hasilnya kita menggunakan tabel di sini. Untuk x-nya itu kita gunakan min 1, 0, 1, 2, 3 seperti di atas yang kalian lihat. Untuk fx-nya sama dengan 4x min 3. Untuk cara mencarinya, kalian gunakan x-nya itu, masukkan nilai x-nya dengan nilai x yang ada di atas daerah asal yang udah kita peroleh. Jadi untuk contohnya 4 dikali min 1 dikurang 3 itu sama dengan min 7. Dan untuk hasilnya 0, 1, 2, 3, cara mencarinya juga sama, kalian ubah x-nya dan masukkan dapat hasilnya. Jadi daerah hasilnya adalah min 7, min 3, 1, 5, dan 9. Oke, untuk contoh soal yang berikutnya. Di contoh soal yang berikutnya ini, kalian tentukan gambarlah grafik fungsi linier dari fx-nya sama dengan 6 min 3x. Ada 2 langkahnya. Langkah-langkah untuk menggambar grafik yang pertama, tentukan dulu titik potong pada sumbu x-nya sama dengan 0 dan y-nya sama dengan 0. Dan hubungkan kedua titik A dan B sehingga dia membentuk suatu garisnya lurus. Ya. Jadi tahap yang pertama kita menentukan dulu titik potong. Bu, kalau misal ada yang bertanya, Bu, kenapa harus menggunakan x-nya sama dengan 0 dan y-nya sama dengan 0? Kenapa? Biar itu untuk mempermudah kalian saja, ya. Kalau misalnya kalian mau menggunakan x-nya sama dengan 1 boleh, atau y-nya sama dengan 1 nggak jadi masalah. Tetapi saya menggunakan x-nya sama dengan 0 dan y-nya sama dengan 0. Saya menggunakan 0 itu bisa mempermudah kalian, ya. Oke, kita mencari titik potongnya dulu. Yang untuk x sama dengan 0, berarti untuk y sama dengan 6 min 3x, y sama dengan 6 dikali 3 dikali 0, jadi y-nya sama dengan 0. Jadi untuk titik pusat x, y-nya, untuk titik potong x, y-nya itu sama dengan 0,6. Untuk y sama dengan 0, jadi y sama dengan 6 min 3x, y-nya kita masukkan 0 sama dengan 6 min 3x, min 3x-nya kita pindah ruaskan jadi positif 3x sama dengan 6. Jadi x sama dengan 6 dibagi 3. Untuk x-nya sama dengan 2. Titik potong untuk sumbu x, y-nya yaitu sama dengan 2,0. Dan untuk grafiknya kita lihat di video sebelah ya. Oke, di sini saya akan jelaskan untuk cara menggambar grafik nomor 2-nya. Di sini sudah ada titik sumbunya x dan y, 0,6 dan 2,0. Berarti untuk x, y dan x, y. Baiklah, kita gambar grafik untuk sumbu x dan y-nya. Ini sumbu x,
dan ini sumbu Y-nya. Yang ini positif, yang ini negatif. Kanan saya itu positif, yang kirinya dia negatif, yang atasnya dia positif, dan yang bawahnya itu negatif untuk sumbu Y. Ini untuk sumbu X-nya ya. Oke, sekarang kita buat di sini. Ini 1, ini 2. Karena X-nya cuma hanya sampai 2, kita buat cuma hanya 2 aja biar tidak terlalu banyak dan panjang. Y-nya sampai 6, berarti kita buat ini 1, saya langsung buat di sini 6 ya. Oke, 0,6 X, Y, 0,6. Ini 0 nak. Garis yang ini namanya sudah di titik nolnya kalau ini. Ya. Ini 0. Titik pusarnya di sini 0. Nah, berarti kalau 0,6 berarti untuk Y-nya dia 6. 0,6. Untuk X, Y-nya 2,0 berarti 2 X-nya di sini. Udah, kita garis lurus. Nah, jadilah grafik. Berarti ini grafik untuk Y-nya sama dengan 6 min 3X. Ya, untuk contoh soal yang terakhir, di sini juga menentukan daerah hasil dan grafiknya. Jadi fungsi linear fx-nya sama dengan E2x plus 3 dengan daerah hasilnya x-nya x-nya lebih dari negatif min 4 dan x-nya kurang dari sama dengan 2. Nah, berarti karena dia menggunakan sama dengan semua ya, berarti untuk min 4-nya dimulai dari min 4-nya masuk ya. Jadi kita menentukan daerah asalnya dulu terlebih dahulu, sama seperti contoh soal yang sebelumnya. Berarti untuk daerah hasilnya itu dimulai dari min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Cuma sampai batasnya 2 ya. Kita membuat tabel dulu yang pertama. Jadi nanti kalian menggunakan tabelnya. Untuk isi X-nya itu ada min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Untuk fx-nya sama dengan 2x plus 3. Untuk cara mencarinya sama, kalian masukkan nilai x-nya menggunakan nilai x yang dari daerah hasilnya ya, seperti di video sebelumnya yang sudah dijelaskan tadi. Berarti itu 2 dikali min 4 min 8 ditambah 3 itu hasilnya min 5. Dan untuk min 3, min 2, min 1, 0, 1, dan 2 cara mencarinya sama ya. Berarti untuk daerah hasilnya kita udah memperoleh min 5, min 3, min 1, 1, 3, 5, dan 7. Nah, untuk cara grafiknya kita lihat di video berikutnya. Ya, baiklah. Ini adalah grafik untuk nomor 3. Di sini udah dapat tabel yang diperoleh pada waktu kita mencari nilai daerah hasilnya. Nah, daerah hasilnya kita udah dapat kan min 5, min 3, min 1, 1, 3, 5, 7. Nah, sekarang kita buat di sini titik ya. Berarti ini min 4,5, min 3, min 3, min 2, min 1, min 1,1, dan ini 0,3, ini 1,5, dan ini 2,7. Nah, udah dapat ya untuk titik X dan Y nya. Sekarang kita membuat tabelnya, membuat grafik sumbu X dan Y. Disarankan untuk menggunakan mistar ya. Kalau seandainya kalian memang lurus tidak menjadi masalah, tapi takutnya saya nanti kalian gambarnya tidak rapi. Oke, ini sumbu X, ini sumbu Y, ini 0. Sekarang coba perhatikan di sini ada X, Y-nya min 4,5. Berarti untuk X-nya yang paling besar dia min 4 ya. Berarti kita buat di sini. Yang paling kanan positif, yang kanan saya positif, yang kiri itu negatif ya. Ini min 1. Ini min 2. Di sini min 3. Di sini kita buat min 4. Ya. Untuk nilai Y-nya
yang paling besar itu min 5. Kalau di atas dia positif, di bawah dia negatif. Di sini min 1, di sini min 2, di sini min 3. Kita langsung aja di sini min 5. Ya. Terus yang positifnya, nilai positif X-nya yang paling besar berapa? Itu cuma sampai 2. Kita lukis di sini. 1, kita 2. Di sini langsung aja 7. Ya. Untuk Y-nya yang paling besar juga 7 di sini. Kita buat ini 1, 2, 3, 5. Saya loncat langsung di sini 7, tidak masalah biar tidak terlalu banyak ya. Oke, sekarang titiknya ini X, Y-nya min 4, min 5. Berarti untuk X-nya min 4, Y-nya min 5. Titikkan, arahkan ke sini. Oke, berarti bundarannya kita taruh di sini. Nah, terus min 3,3 berarti untuk X-nya min 3, Y-nya min 3. Tarik titik. Taruh sini bundarannya. Terus X, Y min 2, min 1. Berarti untuk min 2-nya X-nya yang ini, Y-nya yang ini. X, Y ya. Jadi kan ini kan X, ini garisnya Y. Min 1,1 berarti untuk X-nya min 1, Y-nya dia 1 di sini ya di atas. Ini 0,3 berarti di sini 0, berarti dia di garisnya itu, tapi Y-nya 3 berarti di sini. 1,5 berarti untuk 1 di sini ini 5. Oke. Terus 2,7 berarti ini. Titik. Udah, tarik garis lurus biar dia lurus ke titiknya. Ya, maaf ya agak sedikit mencang. Mengangkat sedikit nggak masalah ya. Berarti kita udah dapat untuk garis Y-nya sama dengan 2X plus 3. Mudah ya, bisa dipahami cara menggambar grafiknya. Berakhirnya penjelasan saya tentang fungsi linier. Tugasnya silakan dikerjakan dengan baik, dan yang kurang paham silakan tanya dengan saya. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.